Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sunda Trader. Oke, para supporter channel Sunda Trader, kita lanjutkan lagi tradingnya. Di sini enak banget teman-teman. Saya lihat ada banyak ekor-ekor ya. Saya suka banget ketika trading kita menemukan banyak ekor seperti ini. Ini ekor-ekornya teman-teman. Ini bagus banget ya. Ini bagus banget. Ini benar-benar bagus banget. Oke. Ekornya itu dia itu posisi kayak gini, posisinya kayak gini. Ah, oke, saya sell di sini teman-teman. Nah, kenapa bang beli sell? Padahal itu enak buy. Kenapa abang beli sell? Karena sejarahnya itu di ekor, bukan di badan. Nah, ini badan, kalau ke atas itu sejarahnya dia jadi di badan, bukan di ekor. Itu aja sebenarnya teman-teman. Simple aja kalau trading itu bener-bener simple. Kita nggak usah neko-neko, nggak usah. Oh ini harusnya gini, ini harusnya gini. Kita malah jadi pusing teman-teman. Sejarahnya itu di ekor bukan di badan. Nah kalau dia mau naik, nah dia badannya itu sampai jarumnya. Nah sampai sini. Nih, ini badannya itu sampai jarum ini. Kalau dia mau naik itu badannya biasanya di sini. Jadi kalau dia melewati itu teman-teman, ya dia melewati garis itu, artinya ke atasnya itu ekor. Nah kalian tinggal pilih aja pun posisinya di sini mau buy atau sell sama aja. Nah kalau di sini kalian mau beli, misalkan nih pendapat kalian itu benar nih di saya yang tunjukin, nah di situ dia berhenti di situ dan badannya yang ke atasnya itu sell. Nah berarti di sini kita harus beri sell dong, ya. Kita kedorong ke bawah. Itu dia teman-teman kuncinya. Nah kalau di bawah sini, kalau dia di bawah sini, artinya dia kan nggak mungkin kan dia harus bikin ekor kan, dan dia badannya itu nggak mungkin jadi doji di sini, nggak mungkin, karena ini udah ada ekornya. Ya, teman-teman kita lihat aja, kita open posisi lagi, saya open posisi lagi di sini, jadi atas bawah. Teman-teman perhatikan, cara geraknya itu aneh teman-teman. Kadang-kadang dia jadi mengecoh kalau posisinya kayak gitu. Kita jadi ragu teman-teman. Dan kalau posisi ini, nah ini dia nggak mungkin jadi doji, tenang aja, dia nggak mungkin jadi doji. Karena tinggal 2 menit lagi dia ganti candle, masa anjlok? Oke, one shoot one kill, dua-duanya dapet tuh ya. Oke, Om Pin ya, one shoot one kill. Oke, siap teman-teman, lanjutkan lagi. Seperti itu cara pantaunya, itu mudah banget teman-teman. Nah sejarahnya itu di ekor sekarang, bukan di badan. Yang sebelum-sebelumnya di video saya itu di badan kan, karena saya nggak lihat ekor. Nah ini seneng banget, trading itu udah lama nggak ketemu ekor-ekor kayak gini. Nah itu dia kan nggak mungkin jadi doji kan. Kalau ini feeling ya teman-teman, mainin dong ya. Nah ini nggak mungkin jadi doji kayak gini, kita buy. Yakin aja ke buy karena badannya itu pasti dia di sini. Nah kenapa keyakinan itu muncul tiba-tiba teman-teman? Jadi kayak apa ya? Karena kebiasaan mungkin ya. Jadi dari imajinasi dan gaya berpikir trader itu lama trading ya, diukur dari lama trading. Jadi dia kesimpulan-kesimpulan itu muncul ketika dia ada momen teman-teman. Ya, dan saya melihat juga orang lain juga di sini opennya buy sih. Cuma nggak tahu mereka naniin di 10 ya. Nggak tahu mereka di mana open buy-nya. Nah, kalau orang-orang di sini sell, saya dapat. Kalau orang-orang di sini buy, saya loss. Itu aja. Mudah, teman-teman. Cukup mudah untuk tradingnya. Tapi menurut saya badannya itu tuh harus di situ tuh, di anak panah ya. Saya udah kasih tunjuk anak panahnya. Nah, kalau udah kayak gini, yakin banget dia bakal color to color, teman-teman. Kalau 10 detik lagi ini dia masih diam di situ. Teman-teman, iya kok berapa duit masukin deh semuanya. Ya, ini saya coba deh 1,4 ya. Nah, dia kan di sini masih di situ kan. Dia nggak mau naik gitu. Coba lihat. Oke, saya udah sell, teman-teman. Dia udah jelas banget. Ini kelihatan banget sama mata saya itu dia telanjang. Nah, bener nggak teman-teman? Ya.
Ini udah jelas banget di mata saya itu dia telanjang bakal sell. Karena di detik-detik perpindahan menit ke finish dan dia perpindahan candle di 1 menit, dia nggak mau naik lagi. Dan tentunya kalau dia nggak mau naik lagi, sejarah ekor itu terjadi dan itu dia bakal ngejar kondisi ekor bawah, ekor support ini teman-teman. Dia bakal kejar lagi kondisi ekor support yang ini. Dan tentunya dia harus menyentuh bawah dulu, bener nggak? Harapan kita lebih gede. Nah di situ deh kuncinya teman-teman. Jadi itu muncul ketika ada momen gitu, susah ya dijelasin. Makanya lebih banyak, saya sekarang lebih banyak main sendiri. Jadi sendiri aja teman-teman, yang pasti dapat sejeplak 2 jeplak udah gitu ya teman-teman. Nggak muluk-muluk sih teman-teman. Nggak kayak dulu pengen apa dikejar dari trading. Kita bisa semalaman, kita bisa tiap hari, kita bisa 24 jam saya lihat monitor untuk pantau candle doang. Posisi yang bagus di mana. Di situ aja bisa sampai 24 jam saya nggak tidur. Tidur juga kadang-kadang di kursi ini. Ya, di kursi komputer ini. Kadang-kadang ketiduran gitu. Nah, segitu aja deh teman-teman dari saya, semoga ini bermanfaat dan ini lebih menambah ilmu lagi untuk teman-teman semua, dan semuanya itu harus ada di logika kalian. Nggak mungkin nggak ada di logika, dan meskipun dia di logika kalian dia lihat dia mau naik. Nah kalian itu tinggal cari kapan dia naik, ya kapan dia naik, di waktu mana, di detik mana ketika dia naik. Di situ aja kuncinya, itu kunci trading. Satu aja udah jelas cukup, semuanya nggak perlu indikator apapun, ya. Itu aja, mau bearish, mau bullish, mau apapun nggak ada kalau menurut saya, ya. Semuanya ada di logika kalian, ada di imajinasi kalian, mainin. Dan akhir kata dari saya, wassalam.